tanah murah. Ya. Gitu ya. Kan ini faktor produksi nih, tanah murah. Tenaga kerja murah gitu ya. UMP gitu ya. Berapa 7 jutaan lah. Terus kemudian apalagi mesin dari sono. Sudah juga. Iya kan, maksudnya kita bicara royaltinya kah atau patennya kah. Terus kemudian apalagi profitnya juga diakumulasinya. Nah ini menarik. Kita tuh menganut rezim devisa bebas. Maksudnya kagak usah diam di sini itu duit. Gitu. Apa instingnya kalau misalnya entitasnya Cina? Dibalikin ke sana kan? Nggak berputar di sini. Nah jadi pernah ada yang bilang kita ini ruginya banyak banget. Nggak dapat apa-apa. Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis. Mas Asof, halo. Kan kemarin lagi rame-rame nih ya, tentang tambang nikel di Halmahera. Kemudian menyebut ada Blok Medan. Itu beneran nggak sih sebenarnya? Ya yang pasti dia jadi fakta persidangan. Iya. Si ex gubernur Maluku Utara ketahuan lah ya terlibat dalam suap menyuap dan dalam termasuk juga 30 berteman dengan dan dalam ini ya. persis dalam pengakuannya kurang lebih untuk memuluskan apa yang dia sebut Blok Medan gitu ya. Tapi kemudian kan kita lihat kemarin fotonya bahkan beredar tuh. Ada foto barengan. Saya nunggunya bukan foto si gubernur Malut ini dengan bupati ya. Ex-gubernur dengan Blok Medan ini dengan 30 sekalian itu betul itu kasusnya. Terus kemudian yang bisa kita ambil dia jadi fakta persidangan dan tentunya harus ditindaklanjuti kan itu pentingnya tuh. Apalagi diduga melibatkan anak presiden tuh dan anak dan menantu ya. Anak dan menantu dan banyak bukti-bukti yang beredar. Ada juga pengamat ekonom waktu itu menyebut bahkan namanya eksplisit ya, Bobby begitu. Tapi yang harus kita ambil adalah bahwa ini harus ditindaklanjuti dong. Ini nggak boleh dibiarkan mengambang, harus ditindaklanjuti karena ya ini berhubungan dengan banyak hal. Terutama ya rusak banget lingkungan di Maluku Utara karena nikel gitu ya, dan banyak kontroversi lainnya seputar nikel. Tapi yang bisa kita ambil ya fakta persidangan untuk ditindaklanjuti. Ada bukti-bukti yang beredar juga. Begitu tuh. Nah apalagi itu kan sebenarnya kan bertentangan dengan apa yang disepakati dan peraturan yang berlaku bahwa nikel ini harusnya diolah dulu baru ekspor. Iya betul, dia berkaitan sama ekspor ilegal, betul. Jadi berarti itu Blok Medan tuh melakukan tindakan ekspor ilegal. Ada peraturan tuh. Presiden Jokowi yang bikin bahwa nikel itu nggak boleh lagi dikirim mentah gitu. Dan ya harus diolah dulu smelter di Indonesia, tapi kemudian ya itu buktinya kan ada di fakta persidangan lo ternyata ada keluar dan udah diangkat lama 5,6 juta ton. 5, ya kita bayangin aja segede apa tuh barang. Itu setelah aturannya keluar. Iya. Dan justru melanggar peraturan dong. Melanggar hukum dong. Melanggar. Ya dari kasus suapnya, dari kasus mengistimewakan, dari kasus suapnya pun sudah salah. Ditambah lagi bahwa sebenarnya kita punya aturan gitu harus untuk diolah dulu kan begitu. Jadi kurang lebih ya menggambarkan banyak hal kan. Iya. Begitu tuh. Oke, teman-teman, kita bertemu di diskusi barbar di episode keberapa ya kita ya? Sekian belas. Lost track. Tapi kita sekarang ada di background yang baru, kita green screen ya, kayak film-film Marvel gitu. Jadi kita nanti kita akan dibikin itu kita terbang. Terbang, di bawah itu. Gini kita di mana, Mas? IKN. Di IKN. Mau pesta bentar lagi. Kan kayak markas. Bentar lagi upacara kita ya. Markas itu kan. Kalau di film-film anime itu markas musuh loh benernya. Bentuknya serem gitu kan. Markas musuh sama lambang rumah makan Padang. Iya, netizen luar biasa kreatif. Tapi kita ada green screen-nya, tapi teman-teman yang sini nonton maaf ya, kalian beda. Belum ada green screen. Nanti dibikin green screen, tapi wajahnya, wajahnya kan dirubah ya. Green face jadi. Dan edisi ini kita akan ngomongin tentang carut marut dan tentang nikel ya. Iya. Wah, kalau ada film juga judulnya Bloody Nickel. Ada ya betul. Kalau di plesetnya bisa jadi Bobby Nickel. Waduh. Masuk lagi jauh juga ya. Plesetannya lumayan jauh ya. Kita akan ngomongin tentang nikel karena memang ini lagi banyak banget diomongin dan kita kedatangan tamu yang luar biasa, luar biasa sekali.
Dia udah paham banget nih berteman dengan nikel dari SD ya. Ngosip dari SD. Kenal di micet. Ada Mas Asof dari Halo, Tren Asia. Tren Asia betul. Tren Asia. Oke, sekarang nih ngomongin nikel nih. Kan orang tuh kemarin lagi rame banget tentang nikel ya. Setelah tambang batu bara yang sudah pasti carut marut dan sudah pasti itu merugikan lingkungan, merugikan manusia gitu. Nah, nikel ini kemudian ada yang nyebut-nyebut dari pemerintah, dari ini adalah energi terbarukan ya. Sebenarnya gimana sih? Iya, sebenarnya gimana sih? Apa sih nikel itu bisa jadi apa? Yang pasti sebenarnya Indonesia udah nambang nikel lama tuh ya. Sejak kapan tuh Ya, mulai penambangan nikel di Indonesia? Inco tuh berapa 1950-an, 60-an. Oh, dari 1960-an udah ada? Di Sulawesi gitu ya, di Sulawesi. Jadi apa dulu? Gitu. Iya. Jadi apa? Jadi mentah. Oh, mentah. Masih mentah, tapi kalau sehari-hari bisa kita bayangin apa sih nikel nih manifestnya di sehari-hari. Makanya bisa juga gue berteman mulai dari SD tuh karena sendok gitu kan stainless. Itu pakai nikel juga. Buat lapis. Dan banyak perkakas sehari-hari lainnya lah ya. Iya. Tapi kemudian karena dunia ramai juga dengan isu krisis iklim. Ya. Yang kurang lebih mengharuskan kita sebagai penduduk dunia ini, umat manusia ini untuk bergeser dari energi fosil ke energi terbarukan. Nah, di situ termasuk ceritanya tuh. Energi terbarukan ini kan dia akan butuh baterai salah satunya. Karena karakteristiknya intermittent lah ya. Intermittent tuh kadang ada, kadang enggak. Kalau misalnya kita bicara angin, kalau kita bicara kalau debitnya bagus ada terus. Ya. Atau matahari ya gitu kan, dia butuh penyimpanan tuh baterai. Walaupun berbagai peralatan juga pasti butuh nikel tuh. Adalah di kehidupan kita sehari-hari, banyak mau di handphone kita, di mana-mana ada. Nah, muncullah kebutuhan untuk baterai itu, akhirnya naik tuh. Nah, Indonesia, betul, Indonesia dulu punya batu bara banyak, sebelumnya punya minyak banyak, dihabisin gitu kan, kagak ada tabungannya begitu. Mulai habis semua nih ya. Betul. Nah, ini ceritanya kita bisa jadi mengulang apa yang ahli-ahli itu sering sebut kutukan sumber daya alam tuh. Sumber daya alamnya kaya tapi hasilnya kagak jadi apa-apa buat warga, buat negara, buat masyarakatnya, buat betul. rakyatnya. Masyarakatnya nggak kaya-kaya. Nah, balik lagi tuh si nikel ini adalah untuk aplikasi salah satunya baterai, walaupun tidak hanya baterai, dia banyak digunakan tuh. Kalau teman-teman nonton film Bloody Nickel udah 2 seri. Kemarin dibuka tuh bahwa sebenarnya si nikel ini mengalir ke banyak sektor. Ya. Energi terbarukan iya, ke bahkan industri pertahanan iya, macam-macam lah aplikasinya. Aplikasinya macam-macam. Walaupun di Indonesia ini aplikasinya, pengolahannya baru 1/4 lah. Pengolahan baru. Iya, itu untuk gitu. menuju baterai itu atau? Oh iya, masih jauh, masih jauh. Makanya masih jalan-jalan dulu ke Cina. Dikirim sana mentah itu berarti? Nggak mentah lah, 1/4 mentah lah ya. Seperempat matang, 1/4 matang. Iya, salah satunya. 1/4 matang untuk diolah kemudian dan masuk kemana-mana termasuk ke Indonesia dalam bentuk yang lainnya. Iya. Nah, permintaan untuk nikel naik. Ya. Gitu kan ya. Dan Indonesia punya deposit nikel kurang lebih gitu. Selain punya banyak deposit mineral lainnya. Tapi kemudian kita lihat kok ya acak-acakan aja gitu ya. Acak-acakan. Bahkan Kompas tuh kalau teman-teman sempat lihat pernah bikin expose menarik sekali tuh. Jadi volume yang diekstrak tinggi, pendapatan tinggi, di lokasi-lokasi tempat ekstraksinya kemiskinan naik. Oh, nah itu tuh. Itu yang UI keluarin ya. Betul, itu salah satu tanda kutukan tuh gitu tuh. Kutukannya gitu ya. Kutukannya itu persis. Jadi karena memang GDP itu investasi dihitung, jadi investasi gede, jadi kelihatannya kayak economic growth nih. Betul. Tapi kenyataannya enggak ya. Tapi ya kenyataannya begitu, masyarakatnya enggak. Di mana-mana. Ya kayak kita ngomongin di tambang batu bara paling banyak di Kalimantan. Persis. Kalimantan tuh masih paling sering mati lampu loh. Ya, itu ironinya, betul. Itu ironi. Kan mereka kan. Iya, dikirimnya ke Jawa sama ke luar negeri kebanyakan kan kalau batu bara. Tapi begitu aliran nikel kita itu ternyata larinya banyak keluar dan kemudian balik lagi kita mungkin dalam bentuk end product lah ya, dalam bentuk produk jadi gitu. Iya. Kita jadi konsumen jadi, lagi. Dan tadi tuh cluenya cuma 1/4 pengolahannya, berarti nilai tambahnya juga nggak seberapa. Iya. 3/4-nya masih di luar. Gitu. Persis, 3/4-nya masih di luar tuh. Wah, seneng banget. Kurang lebih begitu. Itu potretnya begitu tuh. Jadi emang carut marut banget ya. Dan dalam berapa tahun terakhir ini itu makin parah.
makin parah dan ya udah. Sejak kapan sih? Kemudian kan dari tahun 60-an kan sebenarnya sudah ada. Betul. Di eksplorasi, tapi mungkin belum busnya itu ya, gitu ya. Busnya ya kita harus tarik balik ke ini ya, ke era-era saat ingat nggak pas ada banyak undang-undang tuh dikebut tuh. Dikebut masuk omnibus law, ya. Revisi undang-undang KPK, revisi undang-undang Minerba. Banyak banget lah paket lah ya. Iya. Paket yang kurang lebih salah satu termnya itu kan proyek strategis nasional. Nah itu tuh. Percepatan proyek strategis nasional itu. Itu yang bisa nge-tackle banyak hal tuh. Iya, kalau betul. udah masuk PSN. Pokoknya gampang banget lah gitu ya dipermudah ya. Iya. Ya sampai sekarang saya selalu bertanya apa strategisnya buat nasional sebenarnya begitu kan? Iya, bahkan kan kayak di Teluk Jakarta aja PIK itu masuk strategis nasional. Iya, persis. Itu kan proyek BSD. Nah, itu kan ada problem tuh, ada problem di mana kita bisa tanya. Jadi apa kriterianya kira-kira sebuah proyek itu masuk proyek strategis nasional kan? Itu menguntungkan cuan bagi. Nah, kan itu yang harus kita tanya. Atau enggak? Persis, itu yang harus publik tanyakan. Kita tanya Pak Kohaguan. Tolong di-skip pasti mati. Jadi dulu kita pernah ikutan bikin sebuah kajian soal Omnibus Law. Iya. Kurang lebih kita bilangnya kitab hukum oligarki. Kitab hukum oligarki. Iya, kita bilang. Karena memang kita runut mulai dari wacananya, terus kemudian siapa yang membahasnya, siapa yang mengesahkannya, dan kepentingan bisnis apa yang ada di sekitarnya. Ya kesimpulannya ya kitab hukum oligarki akhirnya. Poinnya betul tadi, dia ada berbagai kemudahan buat dapat tanahnya mudah. Dikasih berbagai insentif dan subsidi termasuk beberapa bisa dapat tax holiday sampai 20 tahun. Untuk bangun smelter ya. Liburan banget. Smelter tuh yang masuk PSN-nya. Dan ya setelah kita lihat-lihat terhubung terus nih si aktor-aktornya nih. Kurang lebih dan kurang lebih ya eksekutif, legislatif ada di situ nama-namanya yang menikmati lah ya. Menikmati ini dalam artian dia punya kepentingan bisnis dan kemudian diuntungkan dari kebijakan-kebijakan yang dia bikin. Jadi memang kebijakan ini sengaja dibikin untuk mempermudah kepentingan bisnisnya dia. Iya, akhirnya kita bilang begitu karena garisnya jelas tegas dan jelas menguntungkan siapa aja tuh. Siapa aja itu dalam artian sektor dan kemudian ternyata ada sangkut pautnya sama aktor-aktor itulah. Gitu tuh. Nah, kan ketika kita ngomongin kemudian orang ngomong tentang tentang perubahan iklim. Kemudian kita harus mobil listrik waktu itu. Iya, betul. Ramai ke situ. Digiat-giatkan tentang mobil listrik yang otomatis membutuhkan baterai tadi kan. Nah, kemudian ini ngomongin nikel ini lagi diomongin banyak orang ya. Betul. Meskipun banyak teman-teman dan kita pun juga nikel ini buat apaan sih itu kan nggak tahu dan bentuknya kayak gimana kan. Kan beneran bisa buat baterai. Betul. Gitu kan. Dan itu akhirnya memang akhirnya mobil listrik ini seolah-olah paradoks juga ya jadinya ya. Jangan-jangan lebih banyak mudaratnya. Jadi iya betul tuh. Jadi dia berbarengan dengan transisi gitu ramai gitu ya. Terus Indonesia berkomitmen kurang lebih untuk mempercepat transisinya, tapi kemudian kita lihat di saat yang sama soal transportasi nih. Jadi kan kata kuncinya tuh karbon mau dijauhkan dari aktivitas ekonomi gitu loh ya. Karbon salah satu ya ininya lah yang sering disebut, padahal bukan cuma karbon, emisi gas rumah kaca ini mau dijauhkan dari aktivitas ekonomi dan dekarbonisasi. Dekarbonisasi itu kan pembangkit listrik kita ini kan datangnya dari pembangkit, ada pembangkit mentransformasi si batu bara jadi listrik gitu ya. Tapi berikutnya yang mau didekarbonisasi juga adalah sektor transportasi karena dia kan pakai minyak bumi, ada masih 5 emisi gitu. Kalau NDC 5 ya. 5 Betul. Nah terus rame tuh di transportasi itu. Kurang lebih kan wacana dari pemerintah ini EV gitu kan, EV Indonesia akan menuju EV dan lain, tapi setelah kita lihat ternyata strukturnya begitu ya. Intinya setelah sekian lama kita masih tempat buat dikeruk aja gitu tuh. Batu bara kan kita bisa bilang kita tempat dikeruk, kita tempat rusaknya dapat, untungnya nggak dapat. Persis, itu dia. Nah, untungnya dapat cuman di ya, 1%. Persis. Nah, bukan ini kan untuk masyarakat. Bukan itu. Persis ini kutukan yang mungkin berulang tuh. Kutukan SDA tadi ya. Nah, salah satu kebutuhannya untuk dekarbonisasi transportasi itu adalah untuk baterai kan. Ada kan nikel, mangan, kobalt tuh. Ada juga campuran yang lain. Pokoknya masih saling berinovasi, tapi dia dipakai banyak tuh. Dipakai banyak untuk salah satunya baterai. Baterai bisa aplikasinya di mana aja, termasuk di transportasi. Nah, kalau pertanyaannya tadi ini mudarat apa enggak? Gini misalnya.
Kalaulah jalan itu adalah sumber daya bersama, milik publik kan jalan. Jalan nih kita bayangin, ada ruang jalan nih, milik publik nih. Publik berhak mengakses jalan. Terus kemudian pertanyaan kita kritisnya harusnya adalah jalan dinikmati oleh siapa? Kan begitu tuh. Jalan dinikmati oleh publik. Oke, gitu. Tapi publiknya seperti apa ya? Kalau kita lihat-lihat yang naik bis kota, yang naik public transport kan lebih banyak misalnya daripada mobil pribadi. Poinnya ada problem di situ, problem dari desain pergerakan kita, dan itu didesain, by design tuh, bagaimana kita bergerak. Ada ilmunya. Kalau di Jakarta, ya kita akrab dengan kemacetan gitu ya. Sekarang bayangkan mobil yang asalnya pakai bensin, sama mobil yang pakai mobil listrik. Kalau resultantenya dalam konteks kemacetan, ya sama aja gitu. Bahwa dia misalnya emisinya berkurang, oke, iya, tapi ini fakta menariknya. Kan dicas tuh. Nah kan kita harus tanya ini listriknya dari mana? Nah persis, masih dari PLT Batubara. Iya persis, persis begitu. Jadi kontroversinya, kontradiksinya di situ tuh. Membantu kita berpikir secara kritis ya, ini isi barang gimana sih? Gitu. Jadi nggak penting juga naik motor listrik. Tadi bilang suruh Vespamu ganti jadi listrik aja. Kan harus sama. Ya solusinya harus end to end lah ya, harus komprehensif. Harusnya end to end, betul komprehensif. Dan kan kita trace juga sempat ada tuh ramai kemarin kan. Mudah-mudahan publik masih ingat tuh pas subsidi untuk motor listrik gitu. Iya, benar. Yang kita tanya subsidi buat siapa gitu. Buat yang jual. Buat yang jual. Biar laku. Nah kan hal-hal itu yang harus kita lihat secara kritis. Ini perkara duit gede loh. Ini perkara duit patungan kita loh. Buat duit pajak lah. Pajak kita. Macam-macam lah ya. Terus dipakai buat sedikit orang kan begitu. Tidak jadi kemakmuran bersama. Itu yang harus kita lihat secara kritis tuh. Jadi ada problem tata kelola dari hulu sampai hilir kalau kita bicara nikel. Tadi transisi, terus potret nikel, dan kemudian potret si transportnya. Itu kita kupas pelan-pelan tuh. Belum lagi tuh dampak kerusakan lingkungan di tambang-tambang di situ ya. Kayak penggusur masyarakat adat. Kan kemarin sempat ramai juga tuh ada masyarakat adat di Halmahera sampai yang ada yang keluar dari itu Manyawa, kan. Manyawa mereka katanya sih mereka minta makan loh mereka. Berarti sampai mereka kesusahan untuk cari makan gitu. Terus kalau hemat emisi di sini, kalau ngebuka hutan sama ngebuka lahan itu ngeluarin emisi juga. Persis karena hutan tempat ukurannya gimana tuh ngitungnya kan. Betul, jadi ngitung nggak gitu kan. Persis itu dia. Jadi kayak gini nih. Kemarin tuh selain masyarakat adat yang akhirnya dipaksa tergusur gitu atau dipaksa menyingkir. Ada cerita juga kemarin baru ramai tuh, yang banjir tuh. Banjir gede tuh. Di Halmahera juga? Iya, 10 iya, ada banjir. Jadi secara nggak sadar kita mengeksploitasi melebihi kapasitas daya dukung lah ya kalau istilah teknis lingkungan itu. Ya maksudnya daya dukung apaan sih? Daya dukung tuh begini gitu. Misalnya ada gunung nih gitu. Ada daerah tangkapan air nih. Terus ada siklus air, hujan kan. Disimpan tuh beberapa sama si gunung gitu. Dilepasinnya pelan-pelan gitu kan. Pohon-pohonnya itu kan. Nah, sekarang lu babat ini hujan datang ya jadi banjir gitu. Bocor aja langsung. Airnya buat segala macam keperluan dan lain-lain. Jadi kita ngerusak siklus lah. Belum soal pencemarannya kalau kita bicara smelter yang masih ditenagai batu bara juga tuh. Pengolahan itu butuh batu bara. Butuh energi besar lah ya. Dan sekarang masih dipakai batu bara. Dan lucunya nih ini kemana-mana tapi dia saking istimewanya balik lagi ke PSN. Istimewa banget dia selain tadi berbagai kemudahan, pajak lah, soal tenaga kerja lah, soal segala macam lah ya. Soal sumber energinya juga dapatnya murah. Kan kita punya peraturan ini direct price obligation. Kalau di dalam negeri batu bara itu $70-80. Sementara harga pasar tuh harusnya udah berapa 300-an, 400-an. Jadi mereka dapat juga tuh harga murah untuk si smelternya. Yang tadi kita balik lagi nggak juga lari ke kita gitu. Jadi maksud gua rugi. Dan PSN rugi juga kualitatif banget ya nentuin ya kenyataannya. Iya, itu dia nggak ada kriteria yang jelas ini PSN apa sih gitu. Gimana sih kriterianya gitu. Nah, makanya juga nih pas 17-an ini biasanya ada lomba-lomba kan, udah nggak ada lagi tuh lomba tarik tambang nggak ada. Udah dibagiin semua. Iya. Dibagi-bagi ya. Ormas sudah ada. Ormas. Saya makanya kemarin mau bikin ormas keagamaan. Agama saya nggak masuk. Nggak masuk dalam aturan pemerintah, nggak ada. Bikin agama dulu biar dapat tambang. Waduh. Nggak masuk juga. Persis, padahal kan kalau kita mau mengacu ke apa? Undang-undang Minerba yang direvisi itu walaupun segimana kontroversi kan nggak bisa dikasihin langsung begitu. Iya kan. Sementara pertanyaan kritisnya kan harusnya begini. Itu tambang gitu ya. Kalau pasal 33 gitu, bumi air
tanah, yang dalamnya dikuasai oleh negara, dipergunakan sebesarnya untuk kemakmuran rakyat. Ya, kita rakyat kan? Rakyat. Iya. Dapat nggak? Maksud gua, kan konsep yang aneh kok begitu ya. Lantas bagaimana distribusinya sebenarnya? Iya. Mau kita aja nolak ditawarin kan nggak ditawarin. Emang kita nawarin nama ormas Katolik nggak ada. Betul, ada yang menolak, betul. Persis itu, jadi ya nggak tahu ya. Pemerintah manuvernya begitu tuh akhir-akhir ini. Ya, ini dalam akhir-akhir seperti itu ya. Seperti itu. Karena sebelumnya ya pasti tambang itu ada. Karena kan sebenarnya tadi ya Mas Noval kita pernah bilang juga bahwa sumber daya alam ini emang bisa dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Ya. Itu aja dengan aturan-aturan tertentu kan. Ya, Pengelolaannya baik persis, juga persis. gitu ya. Nah, ini dalam berapa kira-kira dalam mulai tahun berapa sih makin Ya. brutalnya gitu Mas? Iya, salah satu tonggaknya atau landmarknya ya pasti omnibus ya. Omnibus Law itu Kan- ya? Karena ada landasan Betul. hukumnya ini ya dipakai ya? Nah, itu sering disebut legalisme otokratik. Intinya suka-suka lu gitu bikin peraturan kalau mudahnya gitu kan. Karena begitu. Jadi kan gambaran kita hari ini adalah yang kita hadapi gitu. Pertama, standar perlindungan lingkungan yang diturunkan lewat berbagai kebijakan tadi. Ya. Standar perlindungan pekerja atau buruh diturunkan juga. Jadi lingkungan pekerja diturunin tuh. Salah satunya pakai omnibus. Terus kemudian yang berikutnya yang marak dan vulgar, korupsi politik. Konflik kepentingan tuh udah vulgar sekali. Terus apalagi yang kita ingat, kalau kita ingat reformasi itu desentralisasi, ini resentralisasi dan ekstrim nih. Iya. Resentralisasi. Kurang lebih kan pemerintah daerah tuh sebenarnya sekarang dapat apa? Dapat ini doang, sirtu, pasir batu gitu. Sama disuruh ngawasin kan gitu. Rusaknya lu yang awasin ya, tapi ya buat gua keuntungannya gitu lah ya. Kan itu tuh tantangannya. Tapi korupsi politik, terus kemudian resentralisasi yang ekstrim, kemudian ya demokrasi yang tidak fungsional, sama penurunan standar itu. Yang katanya juga buat mempermudah investasi, tapi nyatanya juga enggak juga, pada Persis. kabur-kabur juga. Udah ngelihat ke sini, Terutama sektor manufaktur ya kita Iya, lihat ya. benar, Kita manufaktur. padahal sektor manufaktur padat karya gitu. ya, kayaknya tamu-tamu yang datang, tamu-tamu nama besar sih sering, cuman nggak ada. Nggak jadi barangnya. Gitu, nggak jadi barang. 30 miliar. Nggak jadi barangnya. Nggak Betul. jadi barang Jadi gitu. orang terkaya di dunia aku sudah diundang berkali-kali, kesini cuma invest 30 Oh nggak jadi ya? 30 nih. Mas Elon ya? Mas Elon. 30 miliar itu jalanin satu klub Liga 1 aja nggak cukup. Persis. Jadi pernah ada diagnosis kan, kenapa sih taruhlah investasi nggak datang-datang? Kenapa investasi nggak Nah datang-datang? itu kenapa jadi? Kan ulikannya yang hari di omnibus itu kurang lebih yang diambil rezim hari ini itu adalah karena peraturannya kebanyakan ribet gitu kan? Ya, Kan kurang lebih makanya gitu tuh. gitu, Makanya disederhanakan, Hipotesisnya disederhanakan. gitu. Padahal ada penjelasan-penjelasan lain tuh. Kenapa industri nggak berkembang di sebuah negara? Salah satunya korupsi. Ya. Selain kemudian kualitas manusianya, Ya. yang kalau di Indonesia ya korupsi marak gitu dan vulgar. Kemudian manusianya juga tidak ditingkatkan kualitasnya. Kan ini sebenarnya ya kenapa nggak itu dulu? Oleh karena itu boleh kita bilang sebenarnya Indonesia atau rezim hari ini sedang mengundang duit yang kayak gimana? Duit hantu. Wah, duit-duit yang gelap, yang jangka pendek kan itu tuh. Kita Iya. mengundang industri yang begitu tuh. Dan akhirnya betul tadi tuh, Jadi konflik di mana-mana, kriminalisasi di mana-mana bagi warga yang bertahan nih. Gue jadi inget tuh. Duit yang datang yang lebih pragmatis juga. Persis. jadinya. Iya. Nih Undang-Undang Minerba itu kan ada pasal 162 tuh. Jadi siapapun yang menghalangi aktivitas pertambangan, ya. bukan penambangan loh, pertambangan, Pertambangan. mulai dari izin segala macam, itu bisa Pidanakan. dipidanakan. Lah kita kena nih kayaknya. Nggak bercanda. Tapi betul ada pasalnya itu, maksudnya begitu dilindunginya sektor ekstraktif. Ya, karena sempat ada yang bilang bahwa rezim yang ini di periode kedua itu nggak ngomongin lagi tentang HAM, lingkungan hidup tuh itu dikesampingkan, diutamakan tentang investasi dan percepatan ekonomi kan. Semuanya tentang Itu ekonomi ya. investasi betul, padahal tadi si Mas baru itu tuh menyebutkan, padahal selain investasi ada lagi komponennya kan. Ada konsumsi, ada investasi atau saving, ada government expenditure atau pengeluaran pemerintah lah ya di APBN, fiskal, terus ada ekspor impor tuh. Lu mainin cuma satu gitu. Sama ada faktor kemiskinan juga. Persis. Itu faktor makin lain jadi bikin gitu. miskin mulu kan kita. Iya, aku sih pernah lihat di yang studinya UI itu, LPM yang di Morowali itu, ya memang GDP-nya naik, growth-nya, cuman kemiskinan sih tetap aja gitu, nggak berkurang gitu. Ya karena dibikin pabrik aja di situ jadi naik. Gitu. Betul. Padahal kan ini dia, ini diskursus penting. Kan kita sering lupa atau nggak kebayang kita, nelayan, petani itu pekerjaan. Gitu.
Iya. Dan sebenarnya transformasi struktural sebuah negara itu harusnya dimulai dari situ. Iya, Semenjak banyak sekali orang yang masih terlibat di sektor itu. Iya, benar sih. Persis kan? Kan Ya, disuruh kayak- jadi pekerja pabrik jadinya. Iya persis. Sebelum disejahterakan, Ya. dipaksa pindah gitu kan. Iya. Kan kalau cerita yang bagus tuh disejahterakan dulu dan secara voluntary mau bergeser ke sektor lainnya. Negara-negara tetangga kayak gitu juga kan, kepangan dulu. Ya, persis. Yang basic dulu harusnya. Standar lah itu maksudnya common sense ya. Maksudnya kan yang basic dulu lah diurusin. Jadi tertatanya Terlalu rapi. out of the box sih bangsa. Negara ini. Iya Inovatif. pengennya percepatan tapi bahayanya tuh nanti kalau kita limbung beneran gitu. Iya, nggak siap kan sebenarnya. Wajir kalau krisis. Ya, fondasinya malah makin belum ini. gitu. Persis, ya. persis. Nah, kalau secara ngomongin di dunia globalnya gitu, nah tentang tambang nikel ini, nikel. Indonesia itu salah satu negara penghasil nikel terbesar kan? Ya, Nomor? kita bahkan Penghasilnya ya? nomor 1 atau nomor 2 gitu. Itu penghasil nikel. Iya, ya? penghasil nikel. Tapi masih seperempat jadi. Ya itu tadi. seperempat jadi. Sementara negara lain kayak siapa? Contohnya nih, Brazil, Amerika Brazil Latin. ya sama-sama kacurut lah ya. Ya. Walaupun si Lula Presiden Lula agak lumayan lah. Dibanding presiden sebelumnya. Ya, atau Chile gitu, Iya. agak mendingan. Intinya kan bagaimana dia menstrukturkan si industrinya. Kalau di sini kan bahasanya bukan industri, hilirisasi. Entah apaan barang itu. Artinya apa sih juga nggak paham gitu ya. Kagak ada harusnya yang kayak gitu. Tapi industrialisasi harusnya. Jadi bagaimana si industri ini distrukturkan di Indonesia nih menariknya. Ya. Kan itu tuh penandanya tuh. Nggak boleh lagi ngimpor barang mentah. Ya. Satu tuh, set. Terus kemudian berarti harus diolah tuh, masuklah smelter gitu kan ya. Nah smelternya ini kalau kita lihat, strukturnya itu memang pasti bikin kacrut. Jadi kan begini nih. Gimana? Padahal bisa bagus kan. Harusnya Padahal bisa bagus, gitu. tapi ini dari strukturnya bikin kacrut. Karena begini, 90%-an lebih itu smelternya itu dimiliki oleh Cina. Bukan gua anti Cina ya, tapi bahwa ini Cina negara nih. Iya. Invest di situ, dan cuma seperempat jadi itu. Kan ini, jadi posisinya begini, ada tambang yang nggak boleh keluar produknya, harus jual ke dalam. Ya. Nah terus kemudian si Butuh strukturnya smelter. itu, smelternya itu dimiliki kebanyakan oleh investasi Cina. Ya. Gitu. Yang kemudian pinjamannya juga dari sana. Terus kemudian itu bahasanya tuh apa ya? Ya itulah oligopoli. Beberapa pemain besar tuh. Tapi lebih lucunya lagi, pembelinya tuh hampir tunggal dalam konteks area. Ya. Ke Cina tuh, berarti kontrolnya sangat kuat kan? Maksud gue begini, Iya, yang tambang invest. nggak punya pilihan, bahkan dalam konteks negosiasi harga pasti Lemah juga. lemah karena Proses mau dikemana tawarnya, lagi ya. barangnya, kecuali mau impor ilegal gitu ya. Mau ekspor ilegal. Terus kemudian pembelinya pun tunggal gitu. Iya, iya. Jadi nggak ada harga yang lebih baik kan, kurang lebih kondisinya akan seperti itu. Dan kombinasinya begini tuh, tanah murah Ya. gitu ya. Tenaga Kan kerja ini faktor produksi nih, tanah murah, tenaga kerja murah gitu ya, UMP gitu ya, berapa 7 jutaan lah. Terus kemudian apalagi mesin dari sono. Sudah juga. Iya kan, maksud gue kita bicara royaltinya kah atau patennya kah. Terus kemudian apalagi profitnya juga diakumulasinya. Nah ini menarik. Kita tuh menganut rezim devisa bebas. Maksudnya kagak usah diam di sini itu duit. Gitu. Apa instingnya kalau misalnya entitasnya Cina? Dibalikin ke sana kan? Ya. Nggak berputar di sini. Nah jadi pernah ada yang bilang kita ini ruginya banyak banget, nggak dapat apa-apa. Cuil. Iya, Belum kecil tentu. banget. Untuk kerusakan yang luar biasa ingat ya. besar. Orangnya juga banyak kita, kerusakannya. Tapi iya. ada nggak sih sebuah negara yang bisa mengelola tambang nikelnya dengan baik dan benar? Itu ada Sebenarnya contoh mungkin gitu. nggak sih sebenarnya? Bisa kan Atau jadi udah contoh. lupakan aja gitu. Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis.